Baik, saya akan menjelaskan prinsip jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau lebih disingkat GST atau Neural Networks adalah salah satu pilar utama dalam perkembangan kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin machine learning. GST meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi menggunakan unit-unit kecil yang dikenal sebagai neuron untuk melakukan pemrosesan. Dan berikut konsep dasar GST. Yang pertama itu input. Neuron menerima beberapa input dari lingkungan luar atau dari neuron lain. Setiap input dilambangkan sebagai X1, X2, dan X selanjutnya. Lalu ada bobot atau weight. Setiap input dikalikan dengan nilai bobot yang menentukan seberapa kuat sinyal dan input tersebut. Bobot dilambangkan sebagai W1, W2, W3, dan seterusnya. Masih dalam konsep dasar GST, ada juga bias. Bias adalah nilai konstan yang ditambahkan ke jumlah masukan berbobot sebelum diteruskan ke fungsi aktivasi. Bias membantu menggeser fungsi aktivasi, memungkinkan model untuk lebih fleksibel dalam mencocokkan data. Juga ada fungsi aktivasi. Setelah sinyal terakumulasi, nilai total tersebut diproses oleh fungsi aktivasi yang memutuskan apakah neuron aktif atau tidak. Fungsi aktivasi mengkonversi nilai akumulasi menjadi output neuron. Dan berikutnya aplikasi GST. Di sini kami mengambil 5 contoh. Yang pertama pengenalan gambar, yang kedua natural language processing atau NLP, yang ketiga pemrosesan suara, yang keempat prediksi keuangan, dan yang kelima kendaraan otonom. Pertama saya akan menjelaskan definisi pengenalan gambar. Jaringan saraf tiruan khususnya Convolutional Neural Network atau CNNS telah merevolusi tugas pengenalan gambar, deteksi objek, dan pengenalan wajah. CNNS dirancang untuk memproses data visual dengan menggunakan beberapa lapisan yang menangkap fitur spasial dari gambar. CNNS terdiri dari beberapa lapisan utama seperti convolutional layers, polling layers, dan fully connected layers. Kedua ada natural language processing NLP. GST terutama recurrent neural networks, RNNs, dan transformer models telah memainkan peran besar dalam memajukan natural language processing atau NLP ini. Model-model ini digunakan untuk memahami dan memproses teks dalam berbagai aplikasi. Contoh aplikasi GST dalam NLP ada 4 ya. Yang pertama ada sentiment analysis, yang kedua ada machine translation, yang ketiga ada text classification, dan yang keempat ada question answering. Dan yang ketiga ada prediksi keuangan. Jaringan saraf tiruan juga diterapkan dalam prediksi pasar saham dan analisis data finansial. GST digunakan untuk memprediksi harga saham, volatilitas atau tren pasar berdasarkan data historis yang kompleks dan non-linear. Dan ada juga aplikasi GST dalam prediksi keuangan. Di sini saya mengambil 2. Yang pertama ada stock price prediction dan yang kedua ada risk management. Berikutnya ada kendaraan otonom. Kendaraan otonom sangat bergantung pada jaringan saraf tiruan untuk mengenali lingkungan sekitar, membuat keputusan, dan menavigasi jalan. Teknologi ini menggabungkan GST untuk pemrosesan visual, pengambilan keputusan, dan kontrol. Dan contoh aplikasi GST dalam kendaraan otonom di sini kami mengambil 3. Yang pertama environmental perception, yang kedua ada decision making, yang ketiga ada path planning and control. Selanjutnya ada arsitektur jaringan saraf tiruan. Yang pertama lapisan neuron, terdiri dari lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik dalam pemrosesan data. Yang kedua ada jumlah neuron. Dalam neuron, di setiap lapisan dapat bervariasi, mempengaruhi kapasitas dan kemampuan model dalam mempelajari pola. Yang terakhir, ada koneksi antara neuron. Koneksi antara neuron bisa berupa koneksi penuh atau sebagian. Bobot dari setiap koneksi menentukan kekuatan pengaruh satu neuron terhadap neuron lainnya. Selanjutnya, fungsi aktivasi. Yang pertama, sigmoid. Fungsi sigmoid mengubah input apapun menjadi nilai antara 0 dan 1, menyerupai probabilitas.
Kegunaannya kelas klasifikasi biner, misalnya untuk mendeteksi apakah suatu email termasuk spam atau bukan. Rumusnya sigmoid X sama dengan 1/1 tambah E pangkat min X. Jika input X sama dengan 1, maka sigmoid 1 sama dengan 1/1 tambah E pangkat min 1 sama dengan 1/1 tambah 0,3679 sama dengan 0,731. Model yakin 73,1% bahwa input tersebut termasuk dalam kelas target. Fungsi aktivasi yang kedua yaitu TAN. Fungsi TAN memetakan input serentak min 1 min 1. Ini berguna saat data memiliki nilai negatif dan positif. TAN digunakan dalam RNN untuk pemrosesan data dari waktu dan analisis sentimen. Rumusnya TAN X sama dengan E pangkat X dikurangi E pangkat min X per E pangkat X ditambah E pangkat min X. Contohnya, jika X sama dengan 0,5 maka tan 0,5 sama dengan 0,452. Outputnya positif tetapi tidak terlalu kuat, menunjukkan sinyal yang moderat. Yang ketiga yaitu ReLU. Fungsi ReLU mengatur output menjadi 0 untuk input negatif dan mempertahankan input jika nilainya positif. Ini membuat perhitungan sederhana dan efisien. Kegunaannya banyak digunakan dalam CNN untuk deteksi pola. Rumusnya ReLU X sama dengan max 0,x. Contohnya, jika X sama dengan 3,0 maka